Di tengah pesta mewah, ibu mertua melemparkan surat cerai ke wajahku di depan seluruh kolega besar, menghinaku sebagai menantu miskin yang tak tahu diri. Tanpa ragu, aku langsung menandatanganinya dan melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka yang tertawa puas tanpa menyadari bahwa akulah pemilik sah gedung tempat mereka berpesta. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana Grand Ballroom Hotel Laksmana malam ini begitu memekakan telinga dengan denting gelas kristal dan tawa basa-basi dari para pengusaha kelas atas yang hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahan perak mertuaku. Aku berdiri di sudut ruangan, merapikan sedikit pashmina sutraku yang melilit sempurna, berusaha menutupi rasa canggung yang terus menggerogoti hati, karena sejak tadi aku hanya dianggap sebagai pajangan yang tak diinginkan. Mengenakan gaun berbahan premium silk yang mengikuti lekuk tubuhku dengan sopan namun tetap menunjukkan siluet body goals yang sering dipuji orang, aku merasa seperti orang asing di tengah kemewahan yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku selama 3 tahun terakhir. Aku mencoba mencari keberadaan Bian, suamiku, namun ia justru asyik berbincang dengan rekan bisnisnya, sama sekali tidak melirik ke arahku yang sejak tadi berdiri sendirian menahan pegal karena sepatu hak tinggi yang kupakai. Tidak lama kemudian, Ibu Ratna, ibu mertuaku, melangkah dengan penuh keanggunan yang dibuat-buat, mengenakan kebaya emas penuh payet yang berkilau di bawah lampu chandelier, menghampiriku dengan tatapan yang selalu membuat nyaliku menciut. Di sampingnya berdiri Citra, anak rekan bisnisnya yang mengenakan gaun merah ketat yang sangat terbuka. Mereka berdua tampak seperti pasangan ibu dan anak yang sebenarnya dibandingkan denganku. Ibu Ratna menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan sorot mata merendahkan, seolah-olah pakaian mahal yang kukenakan adalah pemborosan bagi sosok menantu yang dianggapnya hanya berasal dari kalangan jelata. Bau parfum mahalnya yang menyengat seakan mencekik udara di sekitarku, dan aku tahu, senyum sinis yang tersungging di bibirnya adalah pertanda bahwa badai besar akan segera datang menerjang ketenanganku malam ini. Niskala, jangan hanya berdiri mematung seperti patung selamat datang di sini. Kamu memalukan harga diri keluarga kami dengan wajah pucatmu itu, tegur Ibu Ratna dengan suara yang cukup keras, hingga beberapa tamu di sekitar kami mulai menoleh dengan rasa ingin tahu. Aku hanya bisa menunduk singkat, berusaha menjaga kesopananku sebagai menantu, meskipun hatiku terasa seperti dicubit oleh kata-kata kasarnya yang selalu menyerang tanpa ampun di depan umum. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya sedikit lelah karena membantu persiapan catering sejak pagi, namun ia langsung memotong ucapanku dengan kibasan tangan yang sangat meremehkan. Baginya, segala pengorbanan dan kerja keras yang kulakukan untuk keluarga ini tidak pernah memiliki nilai sedikit pun karena di matanya, aku hanyalah wanita berhijab yang kebetulan beruntung bisa dinikahi oleh putra kebanggaannya. Tiba-tiba, Ibu Ratna memberikan kode kepada pembawa acara untuk mematikan musik, membuat seluruh perhatian ratusan tamu undangan kini tertuju sepenuhnya ke arah kami yang berada di tengah ruangan. Jantungku berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi tengkukku saat aku melihat Bian berjalan mendekat. Namun ia tidak berdiri di sampingku, melainkan berdiri di belakang ibunya dengan kepala tertunduk lesu. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi hening yang mencekam, hanya menyisakan bisik-bisik penasaran dari para tamu yang melihat ketegangan di wajah Ibu Ratna. Aku menggenggam erat clutch kecil di tanganku, berusaha mencari kekuatan dari tatapan Bian, namun suamiku itu sama sekali tidak berani menatap mataku, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hadirin sekalian, maaf mengganggu waktu bersenang-senang kalian, tapi ada satu pengumuman penting yang harus saya sampaikan demi masa depan keluarga besar kami, ujar Ibu Ratna dengan suara lantang melalui pengeras suara yang bergema di seluruh ruangan. Ia kemudian merogoh sesuatu dari dalam tas mahalnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi,
lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Aku merasakan seluruh tubuhku menjadi kaku dan dingin, seolah-olah darahku berhenti mengalir saat menyadari bahwa namaku tertulis dengan jelas di bagian depan amplop tersebut. Ibu Ratna kemudian menatapku dengan kebencian yang sudah tidak lagi disembunyikan, sebuah kebencian yang selama ini ia simpan di balik pintu rumah, kini ia pamerkan sebagai pertunjukan utama. Dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh penghinaan, Ibu Ratna melemparkan amplop coklat itu tepat ke arah dadaku hingga kertas-kertas di dalamnya sedikit menyembul keluar dan jatuh ke lantai marmer yang dingin. Itu adalah surat cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara keluarga kami, dan aku ingin kamu menandatanganinya sekarang juga, di depan semua orang agar tidak ada lagi drama di kemudian hari, teriaknya tanpa memedulikan martabatku. Seluruh tamu undangan tersentak kaget, suara gumaman kaget menyeruak di setiap sudut ballroom, dan aku bisa merasakan ribuan pasang mata menatapku dengan kasihan, namun lebih banyak lagi yang menatap dengan ejekan. Aku merasa harga diriku diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping, dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi perayaan cinta keluarga yang sakral. Aku menoleh ke arah Bian, berharap pria yang telah bersamaku selama 3 tahun ini akan membelaku, atau setidaknya mengatakan sesuatu untuk menghentikan kegilaan ibunya, namun harapanku pupus seketika. Bian hanya diam membisu, wajah tampannya terlihat pucat dan lemah, ia bahkan tidak mengulurkan tangan saat melihatku gemetar karena menahan tangis yang mendesak di pelupuk mata. Maafkan aku, Nis. Tapi ibu benar, kita tidak bisa terus seperti ini jika kamu tidak bisa memberikan keturunan dan hanya menjadi beban bagi karierku, ucap Bian dengan suara pelan namun terdengar seperti petir yang menyambar di telingaku. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada lemparan surat cerai dari ibunya, karena aku menyadari bahwa pria yang kucintai ternyata adalah seorang pengecut yang lebih memilih harta daripada janji sucinya. Ibu Ratna tertawa puas melihatku yang tampak hancur. Ia kemudian memberikan sebuah pena mewah kepadaku dengan gaya seolah-olah ia sedang memberikan sedekah kepada pengemis di pinggir jalan. Citra yang berdiri di sampingnya tampak tersenyum kemenangan. Ia sengaja mendekat ke arah Bian dan menggandeng lengan suamiku. Maksudku, pria yang sebentar lagi menjadi mantan suamiku di depan mataku sendiri. Penghinaan ini sudah melampaui batas yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Mereka memperlakukanku seolah-olah aku adalah sampah yang harus segera dibuang agar tidak merusak pemandangan di rumah mewah mereka. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak di dalam dadaku, sebuah kekuatan baru yang muncul dari rasa kecewa yang sudah mencapai puncaknya. Aku menghapus setetes air mata yang sempat jatuh, lalu dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun, aku memungut surat cerai itu dari lantai dan meletakkannya di atas meja perjamuan terdekat. Aku mengambil pena dari tangan Ibu Ratna dengan sentuhan yang mantap, tidak ada lagi getaran di jemariku, yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah selesai dengan kesabarannya. Tanpa membaca satu kata pun dalam dokumen itu, aku langsung membubuhkan tanda tangan di atas namaku dengan guratan yang tajam dan jelas, menandakan berakhirnya pengabdianku pada keluarga yang tidak pernah menghargaiku. Aku menatap mata Ibu Ratna dengan tajam, sebuah tatapan yang membuatnya sedikit mundur karena terkejut melihat keberanian yang tiba-tiba muncul dari menantu yang biasanya penurut ini. Setelah meletakkan kembali pena itu dengan denting yang keras, aku merapikan hijabku dan berdiri dengan posisi paling tegak yang pernah kulakukan seumur hidupku, menunjukkan pesona dan keanggunan yang selama ini kupendam. Terima kasih atas hadiah pernikahan perak ini, Ibu Ratna. Mulai detik ini aku bukan lagi bagian dari keluarga kalian yang haus akan validasi orang lain ini, ucapku dengan suara yang tenang namun berwibawa, membuat suasana menjadi sunyi senyap. Aku kemudian berbalik, melangkah pergi meninggalkan panggung sandiwara mereka tanpa menoleh sedikit pun.
dengan kepala tegak dan langkah yang mantap menuju pintu keluar. Mereka semua tertawa dan bersorak senang atas kepergianku, tanpa mereka tahu bahwa besok pagi, mereka akan menyadari bahwa hotel mewah tempat mereka berpesta ini adalah milik perusahaan yang baru saja aku tanda tangani pengambilalihannya. Aku melangkah keluar dari lobi hotel dengan langkah yang mantap, meskipun angin malam Jakarta menusuk kulit melalui bahan kain sutra gaun yang kupakai. Di belakangku, suara musik pesta masih terdengar samar, namun bagiku, melodi itu kini terdengar seperti upacara pemakaman bagi masa laluku yang menyedihkan sebagai menantu keluarga mereka. Aku tidak memanggil taksi atau menunggu jemputan dari sopir keluarga Bian, karena aku tahu sejak detik tanda tangan itu dibubuhkan, aku telah memutus semua akses terhadap fasilitas yang selalu mereka bangga-banggakan. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku berjalan menuju tepian jalan raya, membiarkan cahaya lampu kota menyinari wajahku yang kini bersih dari air mata, hanya menyisakan sorot mata yang penuh dengan ambisi baru. Ponsel di dalam tas kecilku terus bergetar tanpa henti, menampilkan nama Bian di layar yang retak, namun aku sama sekali tidak berniat untuk mengangkatnya atau bahkan sekadar membaca pesannya. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa aku tidak membawa kabur barang-barang bermerek pemberian ibunya yang sebenarnya tidak pernah aku inginkan sejak awal. Setiap getaran ponsel itu terasa seperti duri yang mencoba menarikku kembali ke dalam lubang penderitaan, namun aku sudah membulatkan tekad bahwa niskala yang lemah telah mati di dalam ballroom tadi. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih lega tanpa aroma parfum Ibu Ratna yang menyesakkan, dan aku merasa seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari bahuku. Sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti tepat di depanku, membuat beberapa orang yang lewat di trotoar memperhatikanku dengan penuh rasa ingin tahu. Sopir yang mengenakan setelan jas hitam rapi segera turun dan membukakan pintu untukku dengan sikap yang sangat hormat, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan yang baru saja kuterima di dalam hotel. "Selamat malam, Nona muda Niskala. Kami sudah menunggu instruksi Anda sejak 1 jam yang lalu," ucap pria parubaya itu dengan suara rendah namun tegas. Aku mengangguk singkat, lalu masuk ke dalam kabin mobil yang harum aromaterapi kayu cendana, tempat di mana identitas asliku selama ini tersimpan dengan sangat rapi dan terjaga rapat dari dunia luar. Begitu pintu mobil tertutup rapat, suasana menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara mesin mobil yang nyaris tak terdengar saat mulai melaju membelah kemacetan Jakarta. Aku menyandarkan kepalaku pada jok kulit yang empuk, menatap pantulan diriku di kaca jendela yang memperlihatkan sosok wanita berhijab dengan kecantikan yang kini terlihat lebih tajam dan berbahaya. Selama 3 tahun ini, aku menyembunyikan fakta bahwa aku adalah putri tunggal dari pemilik Laksmana Group, raksasa properti yang membangun hotel tempat pesta tadi berlangsung. Aku memilih menyamar menjadi wanita biasa dari keluarga sederhana hanya untuk menguji ketulusan cinta Bian, namun sayangnya, ia gagal melewati ujian itu dengan cara yang paling menyakitkan bagi seorang istri. "Bawa saya ke kantor pusat, Pak Diman, saya ingin semua berkas pengambil alihan aset keluarga mereka sudah ada di meja saya besok pagi sebelum matahari terbit," ucapku dengan nada suara yang dingin dan tak terbantahkan. Pak Diman hanya mengangguk melalui spion tengah. Ia sudah mengenalku sejak kecil dan tahu bahwa jika aku sudah berbicara dengan nada seperti itu, maka tidak akan ada ampun bagi siapapun yang menjadi targetku. Aku membuka tablet yang tersedia di kursi belakang, mulai memeriksa grafik saham perusahaan keluarga Bian yang sebenarnya sudah lama berada dalam kondisi kritis dan hanya bertahan karena bantuan dana rahasia dariku. Mereka menghinaku sebagai benalu, tanpa menyadari bahwa selama ini merekalah parasit yang hidup dari kemurahan hati, menantu miskin yang mereka injak-injak harga dirinya.
Aku teringat bagaimana Ibu Ratna selalu membanggakan koneksi bisnisnya dan merendahkan latar belakang keluargaku yang ia kira hanya pemilik toko kelontong di desa terpencil. Ia tidak pernah tahu bahwa toko kelontong yang ia maksud adalah salah satu dari ribuan jaringan retail modern yang berada di bawah naungan perusahaan ayahku yang mendunia. Senyum sinis kini tersungging di bibirku saat membayangkan wajah pucatnya ketika ia menyadari bahwa surat cerai yang ia paksa aku tanda tangani adalah tiket masuk baginya menuju kebangkrutan total. Kesabaranku selama 3 tahun ini bukan karena aku lemah, melainkan karena aku ingin melihat seberapa jauh keserakahan manusia bisa menghancurkan rasa kemanusiaan mereka terhadap orang yang tulus mencintai. Mobil terus melaju menuju kawasan Sudirman, melewati gedung-gedung pencakar langit yang lampu-lampunya berkilauan seperti berlian yang ditaburkan di atas kain beludru hitam. Aku mengeluarkan sebuah cincin pernikahan dari jari manisku, menatapnya sejenak dengan rasa hambar, sebelum akhirnya menjatuhkannya ke dalam tempat sampah kecil di dalam mobil tanpa rasa ragu sedikitpun. Cincin itu tidak lagi memiliki arti, sama seperti janji-janji manis Bian yang ternyata hanya sebatas kata-kata kosong yang terbawa angin ketika ibunya mulai memerintah. Aku adalah wanita dengan body goals dan kecerdasan di atas rata-rata yang seharusnya memimpin kerajaan bisnis, bukan malah menghabiskan waktu di dapur mertua sambil mendengarkan cacian yang tidak masuk akal setiap harinya. Pikiranku melayang pada pertemuan pertamaku dengan Bian di sebuah kafe kecil di Bandung. Saat itu aku mengira dia adalah pria berbeda yang tidak memandang status sosial. Namun, waktu telah membuktikan bahwa lingkungan dan didikan ibunya yang gila harta telah mengubahnya menjadi pria tanpa tulang punggung yang rela mengorbankan istrinya demi kenyamanan finansial. Aku merasa bodoh karena pernah percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya, padahal kenyataannya, di dunia yang kejam ini, kekuasaan dan uang adalah bahasa yang paling dimengerti oleh orang-orang seperti mereka. Mulai besok, aku akan menggunakan bahasa yang sama untuk membalas setiap tetes air mata yang pernah tumpah selama aku tinggal di rumah yang terasa seperti penjara mewah itu. Nona, apakah Anda ingin saya menghubungi Tuan Besar Laksmana untuk memberitahukan perihal perceraian ini? Tanya Pak Diman dengan hati-hati saat mobil berhenti di lampu merah. Aku terdiam sejenak, membayangkan wajah ayahku yang pasti akan sangat murka jika tahu putri kesayangannya diperlakukan seperti sampah oleh keluarga kelas menengah baru seperti mereka. Tidak perlu, Pak, biarkan ini menjadi urusan saya pribadi. Saya ingin menghancurkan mereka dengan tangan saya sendiri tanpa perlu bantuan ayah, jawabku dengan penuh keyakinan. Aku ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka hina sebagai menantu tidak berguna ini adalah orang yang memegang kendali atas napas ekonomi keluarga mereka, dan aku akan menikmatinya perlahan-lahan. Saat mobil memasuki area parkir khusus gedung kantor pusat yang megah, aku turun dengan aura yang benar-benar berbeda, membuat para petugas keamanan yang berjaga langsung membungkuk hormat dengan sangat dalam. Aku berjalan melewati lobi utama dengan langkah yang bergema di atas lantai granit mahal. Hijabku berkibar elegan tertiup angin dari pintu otomatis yang terbuka lebar menyambut kedatanganku. Di dalam lift menuju lantai paling atas, aku menatap pantulan diriku sekali lagi, merapikan sedikit pakaianku yang tetap terlihat sempurna meski setelah melewati drama yang melelahkan. Malam ini adalah akhir dari niskala yang penurut, dan esok adalah awal dari kehancuran bagi siapa saja yang berani bermain api dengan putri keluarga Laksmana. Cahaya lampu dari lantai paling atas gedung Laksmana Tower menyala terang benderang di tengah kegelapan malam Jakarta, seolah-olah menjadi mercusuar yang menandakan kembalinya sang penguasa yang sesungguhnya. Aku duduk di kursi kerja eksekutif yang terbuat dari kulit Italia berkualitas tinggi, memutar kursi itu perlahan menghadap dinding kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota yang tak pernah tidur.
Di depanku, setumpuk dokumen digital dan fisik mengenai profil keuangan perusahaan keluarga Bian, Pratama Logistik, sudah tersaji dengan sangat rinci hingga ke celah sekecil apapun. Mengenakan pakaian yang masih sama namun dengan aura yang jauh lebih dingin, aku merasa kekuatan lama yang sempat kukubur demi peran sebagai istri yang baik, kini merambat kembali melalui nadiku dengan sensasi yang sangat memuaskan. Jariku menari di atas layar tablet, memeriksa laporan arus kas mereka yang ternyata jauh lebih parah dari yang kubayangkan selama ini. Perusahaan itu hanyalah cangkang kosong yang tertutup kemewahan semu. Ibu Ratna selama ini menutupi kegagalan bisnis suaminya dengan cara meminjam dana dari berbagai bank dan pihak ketiga, termasuk menggunakan namaku sebagai penjamin tanpa sepengetahuanku melalui tanda tangan yang dipalsukan. Aku hanya bisa tersenyum miring melihat betapa bodohnya mereka, mengira bahwa mereka bisa mempermainkan hukum hanya karena aku selalu terlihat diam dan patuh di meja makan. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa setiap surat yang mereka palsukan telah tersimpan rapi dalam arsip tim hukumku, siap untuk diledakkan kapan saja mereka mulai bertindak terlalu jauh. Di luar ruang kerja, sekretaris pribadinya, Maya, masuk dengan langkah teratur membawa secangkir kopi hitam tanpa gula kesukaanku. Ia menatapku dengan tatapan kagum sekaligus penuh rasa hormat. Nona Niskala, tim audit sudah mengonfirmasi bahwa besok pagi pukul 9, seluruh aset properti yang digunakan Pratama Logistik akan resmi dibatalkan kontrak sewa belinya oleh pihak pengelola, lapornya dengan nada yang sangat profesional. Aku menyesap kopi itu perlahan, membiarkan rasa pahitnya membakar kerongkonganku, seolah-olah rasa itu adalah pengingat akan pahitnya perlakuan mereka di pesta tadi malam. Pembatalan ini akan menjadi serangan pertama yang mematikan, karena tanpa kantor pusat dan gudang distribusi, seluruh operasional bisnis mereka akan langsung lumpuh total dalam hitungan jam. Aku membayangkan wajah Ibu Ratna besok pagi saat ia mendapati bahwa kartu kredit mewahnya tidak bisa lagi digunakan untuk membayar tas-tas desainer yang sering ia pamerkan di media sosial. Dia selama ini merasa paling berkuasa di rumah, memerintahku untuk mengepel lantai hingga mengkilap sementara ia bersantai dengan teman-teman sosialitanya yang sama piciknya. Sekarang, roda nasib akan berputar dengan kecepatan yang tidak akan sanggup ia duga, dan aku akan memastikan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Kebencianku bukan karena aku ingin balas dendam secara fisik, tetapi aku ingin memberikan pelajaran berharga bahwa kehormatan seseorang tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi uang hasil pinjaman yang nyaris macet. Sementara itu, di ujung layar ponselku yang lain, pemberitahuan pesan dari Bian kembali muncul. Kali ini nadanya terdengar sedikit lebih mendesak dan memohon seolah-olah ia baru menyadari sesuatu. Nis, setidaknya pulangkan kunci mobil dan perhiasan ibu, jangan pergi begitu saja tanpa mengembalikan apa yang bukan milikmu, tulisnya dalam pesan singkat yang sangat menyedihkan. Aku tertawa kecil, suara tawaku bergema di ruangan luas itu dengan nada yang terdengar asing bahkan bagi telingaku sendiri. Betapa lucunya dia, masih saja memikirkan perhiasan imitasi ibunya sementara seluruh masa depan keluarganya sedang berada di ujung tanduk di bawah jemariku. Mobil yang ia maksud pun sebenarnya adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang pembayarannya diam-diam aku lunasi setiap bulannya melalui rekening rahasia. Aku tidak membalas pesan itu, melainkan memanggil pengacara pribadiku melalui telepon internal untuk segera meresmikan gugatan balik atas pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. Aku ingin kasus ini tidak hanya selesai dengan perceraian di atas kertas, tetapi juga dengan konsekuensi hukum yang akan membuat mereka berlutut di depanku untuk memohon perdamaian. Tidak ada lagi Niskala yang akan menangis di pojok kamar karena dituduh mandul oleh mertua yang bahkan tidak tahu bahwa anak laki-lakinya sendirilah yang memiliki masalah kesehatan. Fakta medis yang selama ini kurahasiakan demi menjaga harga diri Bian sebagai pria,
kini menjadi salah satu kartu as yang akan kubuka jika mereka berani menyebarkan fitnah tentangku setelah ini. Aku berdiri dari kursi, berjalan menuju cermin besar yang ada di sudut ruangan untuk melihat pantulan penampilanku yang tetap terlihat memukau meskipun kelelahan mulai membayangi mata. Tubuhku yang memiliki siluet body goals dan wajah imutku seringkali menipu banyak orang, membuat mereka mengira aku adalah wanita yang mudah dikendalikan dan lemah secara mental. Namun di balik hijab yang kupakai dengan rapi ini, tersimpan otak yang telah dididik oleh salah satu konglomerat paling disegani di Asia untuk menjadi predator di dunia bisnis. Ibu Ratna salah besar saat menganggap kecantikanku hanya sebagai hiasan tak berguna, karena kecantikan ini hanyalah topeng dari kekuasaan yang sesungguhnya yang siap menelan mereka bulat-bulat. Aku teringat bagaimana Citra, wanita yang digandeng Bian di pesta tadi, seringkali menghinaku dengan mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa memakai gaun bermerek karena seleraku yang payah. Ia tidak sadar bahwa merek yang ia banggakan itu adalah salah satu anak perusahaan dari konsorsium milik keluargaku yang aku pimpin sendiri dari balik layar. Besok, aku akan memerintahkan semua butik mewah di Jakarta untuk memasukkan namanya ke dalam daftar hitam, sehingga ia tidak akan pernah bisa membeli satu pun helai kain dari mereka lagi. Biarlah ia menikmati kemenangannya malam ini dengan menggandeng pria pengecut seperti Bian, karena esok mereka berdua akan menyadari bahwa mereka hanya mendapatkan ampas dari apa yang telah aku tinggalkan. Malam semakin larut, namun energi di dalam tubuhku justru terasa semakin meluap, didorong oleh adrenalin dari rencana-rencana yang mulai tersusun rapi di kepalaku. Aku memikirkan ayahku, Tuan Laksmana, yang mungkin saat ini sedang menikmati cerutunya di London tanpa tahu bahwa putrinya baru saja membuang sampah dari hidupnya. Beliau selalu bilang bahwa seorang Laksmana tidak pernah meminta, kita memberi atau kita mengambil, dan malam ini aku memilih untuk mengambil kembali semua yang telah kuberikan secara cuma-cuma. Tidak akan ada lagi belas kasihan, tidak akan ada lagi negosiasi di meja makan yang penuh dengan aroma kepalsuan, yang ada hanya perhitungan angka-angka yang akan berakhir dengan nol besar bagi mereka. Sebelum aku memutuskan untuk beristirahat di suite pribadi yang ada di kantor ini, aku mengirimkan satu pesan balasan terakhir kepada Bian yang singkat namun sangat tajam. Simpan saja kunci mobil itu. Kamu akan membutuhkannya untuk pindah rumah ke kontrakan sempit minggu depan. Selamat menikmati hidup barumu, Bian, tulisku dengan mantap. Aku mematikan ponsel, melemparkannya ke sofa dan menarik napas dalam-dalam, merasakan kemenangan kecil yang mulai merayapi hatiku. Besok adalah hari di mana seluruh Indonesia akan melihat kehancuran keluarga Pratama dan kebangkitan Niskala Laksmana yang sesungguhnya. Sebuah drama nyata yang jauh lebih viral dari sekadar pertengkaran di sebuah pesta pernikahan perak. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui dinding kaca kantor pusat Laksmana Tower tidak membuatku silau, justru seolah memberiku energi baru untuk memulai pertunjukan yang sudah kususun. Aku telah berganti pakaian dengan setelan blazer formal berwarna nude yang sangat pas di badan, menunjukkan lekuk tubuhku yang proporsional namun tetap memberikan kesan otoritas yang sangat kuat sebagai seorang pemimpin. Hijab sutra bermotif minimalis yang kupakai pagi ini menambah kesan elegan dan mahal, jauh dari kesan menantu tertindas yang kulekatkan pada diriku selama 3 tahun terakhir. Di atas meja kerjaku, sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa keluarga Bian baru saja terbangun dan mungkin sedang menikmati sarapan mewah terakhir mereka sebelum badai yang sesungguhnya tiba menghantam pintu rumah mereka. Pukul 9 tepat, aku memberikan instruksi melalui panggilan singkat kepada tim lapangan untuk segera mengeksekusi pembatalan kontrak sewa gedung operasional Pratama Logistik. Tidak butuh waktu lama, ponsel pribadiku yang sengaja kunyalakan kembali mulai dibanjiri panggilan masuk dari nomor Ibu Ratna dan Bian secara bergantian, namun aku membiarkannya berdering tanpa niat untuk mengangkatnya.
Aku bisa membayangkan kepanikan yang terjadi di sana saat truk-truk pengangkut barang milik perusahaan mereka dilarang keluar dari gudang oleh petugas keamanan berseragam Laksmana Group. Rasa puas yang dingin mulai menjalar di hatiku, melihat betapa rapuhnya kerajaan bisnis yang selama ini mereka sombongkan di depan wajahku setiap hari di meja makan. Tak lama kemudian, sebuah pesan suara masuk dari Bian dengan nada bicara yang tidak lagi angkuh, melainkan penuh dengan getaran kecemasan yang sangat nyata dan memuakkan. "Niskala, apa yang kamu lakukan? Kenapa semua aset kantor kami dibekukan dan penjaga bilang ini perintah dari pusat? Tolong jangan bercanda, ini masalah hidup dan mati perusahaan kami," teriaknya di pesan suara itu. Aku hanya bisa tersenyum sinis, meletakkan ponsel itu di atas meja seolah-olah benda itu hanyalah barang sampah yang tak berarti bagi kelangsungan hidupku. Mereka yang kemarin malam membuangku di depan semua orang kini mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan tanah tempat mereka berpijak hanya dalam hitungan detik. Aku memanggil Maya untuk menyiapkan mobil, karena aku memutuskan untuk datang langsung ke rumah utama keluarga Pratama guna mengambil beberapa barang pribadiku yang tertinggal, sekaligus melihat wajah mereka dari dekat. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan Jakarta, aku memperhatikan kuku-kukuku yang terawat rapi, teringat bagaimana Ibu Ratna sering menghinaku jika aku menghabiskan sedikit uang untuk perawatan diri. Dia selalu bilang bahwa wanita sepertiku tidak pantas bersolek karena hanya akan menghabiskan uang anaknya, padahal setiap sen yang kupakai adalah hasil keringatku sendiri dari investasi saham. Kini, aku akan datang sebagai sosok yang tidak akan pernah bisa dia raih lagi, baik secara status sosial maupun martabat sebagai manusia. Saat mobilku memasuki gerbang perumahan elit tempat tinggal mereka, aku melihat kerumunan orang di depan rumah besar bergaya Eropa milik keluarga Pratama yang kini tampak sedikit suram. Beberapa petugas pengadilan dan tim legal dari perusahaanku sudah berdiri di sana, memberikan surat teguran resmi atas tunggakan utang yang selama ini ditutupi oleh Ibu Ratna dengan sangat rapi. Aku turun dari mobil dengan gerakan yang sangat anggun, membiarkan kacamata hitamku tetap terpasang untuk menyembunyikan tatapan mataku yang tajam dan tak kenal ampun. Semua orang di sana terdiam, termasuk para tetangga yang biasanya ikut memandang rendah diriku. Mereka tampak bingung melihat Niskala yang miskin turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat. Ibu Ratna berlari keluar dari pintu rumah dengan rambut yang sedikit acak-acakan, wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak luntur oleh keringat dingin dan ketakutan yang luar biasa. Saat matanya menangkap sosokku, dia langsung berteriak histeris dan menudingkan jarinya ke arahku seolah-olah aku adalah penjahat yang telah merampok hidupnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada perusahaan kami, ha? Dasar wanita pembawa sial, beraninya kamu membawa orang-orang ini ke rumahku," teriaknya dengan suara melengking yang membelah keheningan pagi. Aku hanya berdiri diam, melipat tangan di depan dada dengan gaya yang sangat berwibawa, membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum sementara aku tetap menjaga ketenanganku sebagai seorang Laksmana. Bian muncul dari belakang ibunya, wajahnya tampak sangat hancur dan matanya menunjukkan bahwa dia tidak tidur semalaman karena memikirkan kekacauan yang terjadi. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa tidak percaya, penyesalan, dan ketakutan yang bercampur aduk menjadi satu dalam ekspresi yang menyedihkan. "Nis, tolong jelaskan semua ini, siapa sebenarnya orang-orang ini dan kenapa mereka bilang gedung kantor itu milik keluargamu?" tanya Bian dengan suara yang hampir berbisik. Aku melepaskan kacamata hitamku perlahan, menatapnya langsung di matanya dengan tatapan paling dingin yang pernah kuberikan padanya selama kami menikah. "Bukankah kemarin malam kalian bilang aku hanyalah benalu miskin yang tidak punya apa-apa selain pakaian di badan?" tanyaku dengan nada suara yang rendah namun sangat menekan.
Aku melangkah selangkah lebih maju, membuat Ibu Ratna secara refleks mundur karena terintimidasi oleh aura kekuasaan yang kupancarkan dari setiap inci tubuhku. Aku menjelaskan secara singkat namun padat bahwa setiap napas ekonomi yang mereka hirup selama ini berasal dari subsidi perusahaan ayahku yang aku kelola secara rahasia. Wajah mereka berdua berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang baru saja menyadari bahwa mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan tangan mereka yang penuh keserakahan. Citra, yang rupanya juga ada di dalam rumah itu, keluar dengan wajah yang penuh dengan kemarahan namun juga terlihat sangat ciut saat melihat penampilanku yang sekarang. Dia mencoba untuk ikut bicara dan menghinaku, namun salah satu pengacaraku langsung menyodorkan surat somasi atas keterlibatannya dalam penggelapan dana kecil yang dilakukan Bian untuk membelikannya barang mewah. Wanita itu langsung terdiam 1000 bahasa, wajahnya yang tadinya penuh kemenangan di pesta semalam kini terlihat seperti pecundang sejati yang terjebak dalam masalah besar. Aku merasa ini adalah momen yang sangat puitis, melihat bagaimana orang-orang yang merasa paling tinggi ini hancur berantakan hanya karena satu kebenaran yang terungkap. Sebelum aku berbalik untuk pergi, aku memberikan isyarat kepada tim penyita untuk tetap menjalankan tugas mereka sesuai hukum tanpa ada kompromi sedikitpun. Nikmatilah jam-jam terakhir kalian di rumah ini, karena besok pagi, properti ini sudah resmi dilelang untuk menutupi utang-utang fantastis yang kalian buat, ucapku dengan senyum tipis yang mematikan. Aku masuk kembali ke dalam mobilku tanpa menoleh lagi, meninggalkan suara tangisan histeris Ibu Ratna dan panggilan putus asa Bian yang memohon maaf di tengah jalan raya. Langkahku hari ini baru permulaan, karena aku tidak hanya ingin mereka jatuh miskin, aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan harga diri yang selama ini mereka agungkan di atas penderitaan orang lain. Mobil mewahku perlahan meninggalkan pelataran rumah keluarga Pratama, namun aku masih bisa melihat dari spion bagaimana Ibu Ratna jatuh terduduk di atas rumput tamannya yang dipangkas rapi. Wajahnya yang biasa dipenuhi bedak mahal kini tampak kusam, kontras dengan gaun rumahan sutranya yang mulai kotor terkena tanah karena ia terus meronta tidak terima. Aku merasa tidak ada lagi beban di pundakku, seolah-olah setiap putaran roda mobil ini menjauhkan aku dari masa lalu yang penuh dengan air mata dan penindasan. Di dalam kabin yang tenang, aku memejamkan mata sejenak, menikmati keheningan yang mahal, sementara di luar sana, dunia mereka sedang runtuh berkeping-keping akibat kesombongan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Di sampingku, Maya menyerahkan sebuah map berisi daftar aset pribadi yang telah berhasil diamankan oleh tim hukum kami sebelum Ibu Ratna sempat memindahkannya ke tangan orang lain. Ternyata, mertuaku itu diam-diam mencoba menjual beberapa perhiasan mas kawin yang sebenarnya adalah pemberian dari keluargaku saat pernikahan dulu, yang ia klaim sebagai warisan leluhurnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa rendahnya moral wanita yang selalu bicara tentang kelas sosial dan martabat itu di setiap arisan sosialitanya. Kini, semua perhiasan itu telah kembali ke tanganku, dan aku berencana untuk menyumbangkan seluruh hasilnya ke panti asuhan, karena aku tidak sudi menyimpan barang yang pernah disentuh oleh tangan-tangan penuh kebencian seperti mereka. Sesaat kemudian, ponselku kembali bergetar, kali ini ada pesan masuk dari nomor yang sangat aku kenal, yaitu ayahku, Tuan Laksmana, yang rupanya sudah mendengar berita ini dari asistennya. Putriku, ayah bangga kamu akhirnya melepas topeng sabarmu, biarkan mereka tahu siapa singa yang sebenarnya mereka ganggu, tulisnya dalam pesan singkat yang penuh dukungan. Aku tersenyum tulus, rasa hangat menjalar di hatiku karena tahu bahwa meskipun aku sempat memilih jalan yang salah dengan menikahi Bian, ayah tetap berdiri di belakangku tanpa menghakimi.
Dukungan ini adalah bahan bakar utamaku untuk menyelesaikan permainan ini hingga titik darah penghabisan, memastikan tidak ada lagi sisa-sisa keluarga Pratama yang bisa mengganggu ketenanganku di masa depan. Aku memerintahkan Pak Diman untuk memutar arah menuju sebuah kafe eksklusif di pusat kota, tempat aku sudah berjanji untuk bertemu dengan beberapa kolega bisnis yang selama ini bekerja sama dengan Bian. Aku ingin memastikan bahwa setiap pintu peluang bagi Bian untuk bangkit kembali telah tertutup rapat, sehingga ia benar-benar harus memulai semuanya dari nol sebagai orang biasa. Di kafe itu, aku tampil dengan penuh percaya diri. Pakaian yang kukenakan memperlihatkan siluet body goalsku dengan elegan, membuat setiap orang yang berpapasan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Aku bukan lagi menantu yang hanya diam saat dihina, melainkan seorang eksekutif muda yang memegang kendali penuh atas nasib banyak orang di bawah jemariku yang lentur. Saat aku duduk di meja pesanan, aku melihat berita di televisi kafe mulai menayangkan headline tentang kekacauan di kantor Pratama Logistik yang baru saja disegel. Nama Niskala Laksmana disebut-sebut sebagai sosok di balik pengambil alihan aset tersebut, menciptakan kegemparan di kalangan pengamat bisnis dan netizen di media sosial. Foto-fotoku saat keluar dari hotel tadi malam mulai viral. Orang-orang memuji keberanianku untuk menandatangani surat cerai itu tanpa ragu dan melangkah pergi dengan anggun. Banyak yang tidak menyangka bahwa wanita berhijab yang terlihat manis dan imut ini memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengguncang salah satu perusahaan logistik ternama dalam satu malam saja. Tak lama berselang, Bian tiba-tiba muncul di kafe tersebut. Rupanya ia berhasil melacak keberadaanku melalui salah satu staf kafe yang ia kenal. Wajahnya terlihat sangat menyedihkan, pakaiannya yang tadi pagi rapi kini tampak kusut, dan sorot matanya menunjukkan keputusasaan yang sangat dalam seolah ia baru saja kehilangan dunianya. Ia berjalan tertatih menghampiri mejaku, mengabaikan tatapan heran dari para tamu kafe lainnya yang mengenali wajahnya dari berita yang baru saja tayang. Aku tidak beranjak dari dudukku, tetap menyesap teh hijauku dengan tenang, sementara Maya berdiri dengan sigap di sampingku untuk memastikan tidak ada gangguan fisik yang terjadi. "Nis, aku mohon, tarik kembali gugatanmu. Ibu sedang pingsan berkali-kali di rumah dan aku tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membayar utang itu," ucap Bian dengan suara yang serak dan bergetar. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku segera menariknya menjauh, seolah sentuhannya adalah racun yang bisa mengotori kulitku yang bersih. Aku menatapnya dengan rasa hambar, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih sayang, yang tersisa hanyalah rasa mual melihat pria yang dulu pernah kupuja ternyata selemah ini saat menghadapi kenyataan. Aku mengingatkannya kembali pada saat ia membiarkan ibunya melemparkan surat cerai ke wajahku, menanyakan di mana keberaniannya sebagai seorang suami saat istrinya dipermalukan di depan ratusan orang. Bian terdiam. Ia tertunduk lesu seolah-olah baru saja menerima hantaman keras tepat di ulu hatinya yang paling dalam. Ia mulai menangis sesenggukan, sebuah pemandangan yang sangat memuakkan bagiku, mengingat betapa seringnya ia memintaku untuk bersabar, setiap kali ibunya mencaci makiku di rumah. "Aku hanya takut pada ibu, Nis. Aku tidak bermaksud ingin menceraikanmu. Itu semua rencana ibu agar kita bisa mendapatkan modal dari keluarga Citra," akunya dengan jujur yang sudah terlambat. Pengakuan itu justru membuatku semakin muak, karena ternyata selama ini ia menjadikanku sebagai alat negosiasi dalam rencana busuk keluarganya untuk mempertahankan kekayaan semu mereka. Aku berdiri dari kursi, merapikan blazerku, dan menatapnya untuk terakhir kali dengan senyuman paling sinis yang pernah kupelajari dari dunia bisnis yang kejam. "Kamu bukan takut pada ibumu, Bian. Kamu hanya takut kehilangan fasilitas mewah yang selama ini aku biayai secara diam-diam," tegasku dengan nada yang sangat tajam.
Aku kemudian mengeluarkan selembar cek dari tas mahalku, menuliskan nominal kecil yang hanya cukup untuk biaya rumah sakit ibunya selama beberapa hari, lalu melemparkannya ke atas meja. Ini adalah sedekah terakhirku untuk mereka, sebuah tanda bahwa hubungan kami benar-benar sudah berakhir dan tidak akan pernah ada jalan kembali baginya untuk masuk ke dalam hidupku yang baru. Aku melangkah pergi meninggalkan Bian yang jatuh berlutut di lantai kafe sambil memegangi cek tersebut, tidak memedulikan lagi kehancuran mental yang ia alami. Di luar, Pak Diman sudah menunggu dengan pintu mobil yang terbuka lebar, siap membawaku kembali ke kantor pusat untuk merayakan kemenangan mutlakku. Aku merasa sangat segar. Seolah-olah seluruh sel di tubuhku baru saja diperbaharui oleh rasa puas karena telah berhasil menegakkan keadilan bagi diriku sendiri. Hari ini, Niskala telah membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita berhijab bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan tersembunyi yang bisa meruntuhkan gunung kesombongan hanya dengan satu tanda tangan yang tegas. Kabar mengenai hancurnya keluarga Pratama menyebar lebih cepat daripada api yang tertiup angin kencang di musim kemarau, terutama di kalangan sosialita kelas atas Jakarta. Aku duduk di sofa ruang kerjaku yang mewah, memperhatikan layar televisi yang menampilkan cuplikan video amatir saat Ibu Ratna diusir dari rumahnya sendiri oleh petugas penyitaan. Video itu kini menjadi konsumsi publik, memperlihatkan betapa rapuhnya topeng kemewahan yang selama ini ia kenakan untuk menindas orang-orang yang ia anggap berada di bawah derajatnya. Aku menyesap jus jeruk segarku dengan tenang, merasakan kepuasan yang dingin karena tahu bahwa setiap hinaan yang pernah ia lontarkan kepadaku kini berbalik menghantamnya berkali-kali lipat lebih keras. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok arisan berlian yang sering dibanggakan Ibu Ratna untuk segera mendepaknya dari grup komunikasi mereka secara tidak hormat. Maya baru saja melaporkan bahwa beberapa mantan teman sosialita Ibu Ratna mulai menghubungiku, mencoba menjilat dan menawarkan dukungan hanya agar mereka tetap berada di sisi pemenang dalam drama ini. Aku hanya tersenyum meremehkan, menyadari betapa palsunya dunia yang selama ini dikejar oleh mertuaku itu, hingga ia tega mengorbankan menantunya sendiri demi status sosial yang semu. Dunia mereka hanyalah panggung sandiwara di mana setiap orang memegang pisau di balik punggung, dan kini Ibu Ratna adalah orang pertama yang tertusuk oleh tajamnya lidah teman-temannya sendiri. Sementara itu, Citra, wanita yang digadang-gadang akan menjadi penggantiku, kini menghilang bak di telan bumi setelah surat somasi dari tim hukumku sampai ke tangannya. Keluarganya yang juga terlibat dalam bisnis dengan skema yang meragukan, mulai menarik diri dari keterlibatan apapun dengan keluarga Pratama karena takut terseret dalam penyelidikan keuangan. Ternyata, cinta sejati yang ia pamerkan kepada Bian di pesta malam itu hanyalah investasi politik untuk memperkuat posisi perusahaannya di mata kolega bisnis. Begitu mereka menyadari bahwa Bian tidak lagi memiliki aset apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, Citra pun segera mencari pelabuhan baru yang lebih menjanjikan, meninggalkan Bian sendirian di tengah kehancuran. Aku memutuskan untuk keluar sejenak menuju salah satu mal paling bergengsi di Jakarta Pusat untuk sekadar menyegarkan pikiran dan berbelanja beberapa pakaian baru. Mengenakan kemeja satin yang jatuh dengan sempurna di lekuk tubuhku dan hijab pashmina berbahan sutra, aku berjalan di lorong-lorong mal dengan langkah yang ringan namun penuh wibawa. Orang-orang mulai mengenali wajahku, beberapa berbisik dengan nada kagum sementara yang lain mencoba mengambil foto dari kejauhan seolah aku adalah selebriti baru yang sedang naik daun. Aku merasa jauh lebih bebas sekarang, bisa menunjukkan jati diriku yang sesungguhnya tanpa perlu takut dianggap pamer atau pemboros oleh suara-suara sumbang yang selama ini mengekangku. Di sebuah butik tas mewah, aku tidak sengaja melihat Ibu Ratna yang sedang mencoba bernegosiasi dengan staf toko untuk menjual kembali tas-tas koleksinya demi mendapatkan uang tunai.
Wajahnya tampak pucat tanpa riasan mahal yang biasa ia pakai, dan tangannya sedikit gemetar saat ia memegang kotak tas yang dulu ia beli dengan sangat bangga. Melihat pemandangan itu, aku teringat saat ia memaksaku mencuci piring dengan tangan di saat asisten rumah tangga pulang kampung, hanya untuk menunjukkan siapa majikan di rumah itu. Kini, keadaan telah berbalik 180 derajat. Aku berdiri di sini sebagai pemilik gedung tempat ia memohon-mohon untuk menjual barang bekasnya demi bertahan hidup. Aku berjalan mendekat ke arahnya, membuat staf toko langsung membungkuk hormat karena mereka tahu siapa pemilik sah dari konsorsium retail yang menaungi butik ini. Ibu Ratna tersentak kaget saat melihat bayanganku di cermin. Ia berbalik dengan wajah yang dipenuhi rasa malu yang luar biasa bercampur dengan amarah yang masih tersisa. "Niskala, kau pasti sengaja datang ke sini untuk menertawakanku, bukan? Puas kau melihatku hancur seperti ini?" Desisnya dengan suara yang parau dan penuh kebencian. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar. Tidak ada kebencian di mataku, melainkan rasa kasihan yang mendalam melihat betapa kecilnya nyali wanita ini ketika harta bendanya diambil kembali oleh sang pemilik. "Aku tidak perlu membuang waktuku hanya untuk menertawakanmu, Ibu Ratna, karena kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempermalukan dirimu sendiri," jawabku dengan nada suara yang tenang. Aku kemudian mengambil salah satu tas yang ia coba jual, memeriksanya sebentar, lalu menyarankannya kepada staf toko untuk tidak membelinya karena tas itu memiliki cacat kecil yang tidak disadari orang biasa. Ibu Ratna tampak sangat tersinggung, wajahnya memerah hingga ke telinga, namun ia tidak bisa berkata apa-apa karena ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar pengacara Bian. Aku hanya ingin ia sadar bahwa standar kemewahan yang selama ini ia agungkan sebenarnya tidak pernah ia miliki secara utuh. Semuanya hanyalah pinjaman dari kesabaranku. Sebelum pergi, aku meninggalkan pesan terakhir padanya bahwa aku telah menginstruksikan tim audit untuk memeriksa seluruh perhiasan yang ada padanya, termasuk yang ia sembunyikan di brankas rahasia. Aku tahu dia masih mencoba menyelamatkan beberapa butir berlian yang sebenarnya adalah bagian dari jaminan utang perusahaan yang belum lunas sepenuhnya. Ancaman hukuman penjara atas penggelapan aset perusahaan kini mulai membayanginya, membuat lututnya terlihat lemas dan ia harus berpegangan pada etalase toko agar tidak jatuh pingsan lagi. Ini adalah konsekuensi logis dari setiap tindakan curang yang ia lakukan selama ini, dan aku tidak akan memberikan celah sedikit pun baginya untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Aku keluar dari butik dengan perasaan yang jauh lebih ringan, merasa bahwa keadilan kecil ini sangatlah puitis untuk seorang wanita yang pernah merusak mental menantunya sendiri. Aku menuju restoran di lantai teratas untuk menikmati makan siang mewah sendirian, memesan menu terbaik tanpa harus merasa bersalah atau dicap sebagai istri yang tidak tahu diri. Di sana, aku merenungi betapa berharganya kemandirian bagi seorang wanita, terutama yang berhijab, agar tidak pernah ada orang lain yang berani merendahkan martabatnya hanya karena materi. Kecantikan dan bentuk tubuh yang proporsional adalah anugerah, namun kecerdasan dan ketegasan mental adalah senjata utama untuk bertahan di dunia yang seringkali tidak adil ini. Saat aku selesai makan siang, Maya memberitahuku bahwa Bian terus-menerus menunggu di lobi kantor pusat Laksmana Tower dengan penampilan yang sangat berantakan. Katanya, ia menolak untuk pergi sebelum bisa bertemu denganku untuk menjelaskan kebenaran yang menurutnya selama ini ia sembunyikan dariku. Aku hanya menghela napas panjang, merasa bahwa drama ini mulai membosankan karena aku sudah tidak lagi memiliki minat pada apapun yang keluar dari mulut pria itu. Namun, aku memutuskan untuk memberinya waktu 5 menit terakhir sore nanti, bukan karena aku masih peduli, melainkan karena aku ingin menutup buku masa lalu ini secara permanen agar tidak ada lagi hantu masa lalu yang mencoba mengetuk pintuku. Sore itu,
langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, memberikan siluet dramatis pada gedung-gedung pencakar langit yang terlihat dari balik kaca lobi Laksmana Tower. Aku turun dari lift eksekutif dengan langkah yang tenang, mengenakan tunik sutra berwarna zamrud yang membalut tubuhku dengan sempurna, menciptakan kesan elegan sekaligus otoritas yang tak tergoyahkan. Dari kejauhan, aku melihat sosok Bian duduk di kursi tunggu pojok lobi. Penampilannya jauh dari kata pria sukses yang dulu selalu membanggakan setelan jas mahalnya. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, dan sorot matanya tampak kosong, seolah seluruh jiwanya telah tercabut bersamaan dengan runtuhnya harta kekayaan yang selama ini ia agungkan. Begitu aku mendekat, Bian langsung berdiri dengan terburu-buru, mencoba menghampiriku namun segera dihalangi oleh dua petugas keamanan bertubuh tegap yang selalu menjagaku. Aku memberikan isyarat kecil agar mereka memberi ruang, namun tetap dalam jarak yang aman karena aku tidak lagi sudi disentuh oleh pria yang telah mengkhianati kepercayaan suci sebuah pernikahan. Bian menatapku dengan tatapan memohon yang sangat memuakkan, air mata tampak menggenang di sudut matanya yang sembab, tanda bahwa ia telah banyak menangis sejak kejadian di pesta itu. Niskala, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku sudah menunggumu selama berjam-jam hanya untuk mengatakan betapa menyesalnya aku, ucapnya dengan suara yang serak dan pecah. Aku melipat tangan di depan dada, menatapnya dengan ekspresi datar yang tidak menyiratkan sedikit pun emosi, seolah pria di depanku ini hanyalah orang asing yang sedang tersesat. Aku mengingatkannya bahwa waktu yang kuberikan hanya 5 menit, dan aku tidak ingin mendengar janji-janji kosong atau pembelaan diri yang sudah basi. Katakan apa yang ingin kamu katakan, Bian, sebelum aku kehilangan minat sepenuhnya dan menyuruh petugas untuk menyeretmu keluar dari gedung ini, tegasku dengan nada dingin. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa seperti sembilu bagi Bian, yang mungkin baru menyadari bahwa wanita manis yang dulu selalu menurut padanya kini telah berubah menjadi penguasa yang tanpa ampun. Bian mulai bercerita dengan terbata-bata, mencoba menjelaskan bahwa selama ini ia ditekan oleh Ibu Ratna untuk selalu tampil sempurna dan mengamankan posisi finansial keluarga dengan cara apapun. Ia mengaku bahwa rencana menceraikanku adalah murni ide ibunya, karena mereka mengira aku benar-benar mandul dan tidak memiliki nilai tawar dalam bisnis keluarga. Aku pengecut, Nis, aku akui itu. Aku terlalu takut kehilangan warisan sehingga aku membiarkan ibu menghinamu, tapi demi Allah, aku masih sangat mencintaimu, isaknya sambil mencoba berlutut di hadapanku. Mendengar kata cinta keluar dari mulutnya justru membuatku ingin tertawa, karena itu terdengar sangat ironis dan munafik setelah semua penghinaan yang aku terima di depan keluarga besarnya. Cinta tidak membiarkan pasangannya dipermalukan di depan umum, Bian, dan cinta tidak menandatangani surat cerai hanya karena takut jatuh miskin, balasku dengan tajam tanpa sedikit pun rasa iba. Aku menjelaskan padanya bahwa cinta yang ia maksud sebenarnya adalah ketergantungan pada rasa nyaman, dan ia hanya merindukan sosok istri penurut, yang bisa ia jadikan pelampiasan ego saat ia merasa gagal di luar rumah. Bagiku, Bian bukan hanya sekadar pengecut, tapi ia adalah pria yang kehilangan martabatnya sebagai pelindung keluarga, karena lebih memilih menjadi boneka di bawah telunjuk ibunya yang haus kekuasaan. Aku merasa sangat beruntung karena Tuhan memperlihatkan wajah asli mereka secepat ini, sebelum aku menghabiskan sisa umurku dengan pria tanpa tulang punggung sepertinya. Bian terdiam 1000 bahasa, bahunya merosot seolah beban dunia baru saja dijatuhkan ke atas kepalanya saat ia menyadari bahwa permohonan maafnya tidak akan mengubah apapun. Ia kemudian bertanya tentang masa depan ibunya yang kini terancam hukuman penjara karena kasus pemalsuan dokumen yang sedang aku proses melalui tim hukum Laksmana Group. Setidaknya tolonglah ibu, Nis, dia sudah tua, dia tidak akan kuat di dalam sel, biarkan aku yang menanggung semua utang dan tuntutan hukum itu asalkan ibu bebas,
pintanya dengan sangat putus asa. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan sindiran atas baktinya yang salah arah kepada seorang ibu yang justru mengajarkannya menjadi penipu. Setiap orang dewasa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bian, dan ibumu telah memilih untuk bermain api dengan orang yang salah sejak hari pertama aku masuk ke rumah kalian, jawabku dengan tegas. Aku memberitahunya bahwa hukum akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan aku tidak akan mencampuri urusan kejaksaan hanya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak pernah merasa bersalah atas kejahatannya. Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang pernah ditipu oleh keluarga Pratama dalam perjalanan bisnis mereka yang penuh dengan kelicikan. Aku ingin ini menjadi pelajaran bagi siapapun, bahwa hijab dan wajah imutku bukanlah tanda bahwa aku bisa diinjak-injak tanpa adanya konsekuensi yang menghancurkan. Aku melihat jam di pergelangan tanganku, menyadari bahwa 5 menit berhargaku sudah hampir habis untuk percakapan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah bagi hidupku. Aku merapikan hijabku sejenak, memastikan penampilanku tetap terlihat berwibawa di depan para staf lobi yang sesekali mencuri pandang ke arah kami dengan rasa penasaran. Waktu habis, Bian, silakan pergi dan jangan pernah mencoba untuk menemuiku lagi dimanapun, atau aku akan memastikan kamu juga ikut masuk ke dalam sel bersama ibumu, ancamku tanpa ragu. Wajah Bian berubah menjadi pucat pasi. Ia seakan tidak percaya bahwa wanita yang dulu selalu menyiapkan kopinya setiap pagi kini bisa berbicara sekeras itu padanya. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah menuju deretan mobil mewah yang sudah menungguku di depan pintu lobi, meninggalkan Bian yang masih mematung dengan air mata yang membasahi kemeja kusutnya. Aku merasa sebuah bab dalam hidupku telah benar-benar tertutup rapat, dan tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan yang tersisa di dalam hatiku untuk pria itu. Tubuhku terasa sangat ringan, seolah-olah setiap langkah yang kuambil menjauh dari Bian adalah langkah menuju kebebasan yang hakiki sebagai seorang wanita yang berdaya. Aku tahu bahwa esok akan membawa tantangan baru, namun aku juga tahu bahwa aku sudah memiliki segala yang dibutuhkan untuk menaklukkan dunia dengan caraku sendiri. Di dalam mobil, aku membuka tablet dan mulai memeriksa jadwal pertemuan untuk ekspansi bisnis baruku di luar negeri, mengalihkan seluruh fokusku pada masa depan yang gemilang. Maya yang duduk di depanku memberikan laporan singkat bahwa Citra baru saja ditangkap polisi karena terlibat kasus pencucian uang yang berhubungan dengan perusahaan Bian yang lama. Aku hanya mengangguk singkat, merasa bahwa skenario yang disusun oleh takdir jauh lebih sempurna daripada apa yang bisa aku rencanakan sendiri. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak sebagai Niskala Laksmana, wanita yang berhasil bangkit dari abu kehinaan menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya. Pagi ini, suasana di kantor pusat Laksmana Group terasa jauh lebih dinamis dan penuh energi, seakan seluruh gedung ini menyambut era baru di bawah kepemimpinanku yang kini telah terbuka sepenuhnya. Aku melangkah melewati koridor utama dengan mengenakan dress formal berbahan brokat premium, yang menonjolkan siluet tubuhku yang body goals, dipadukan dengan hijab satin berwarna rose gold yang berkilau mewah. Setiap staf yang berpapasan denganku memberikan penghormatan yang tulus, bukan lagi sekadar formalitas, karena mereka telah melihat bagaimana aku menghempaskan lawan bisnis hanya dalam hitungan hari. Aku tidak lagi merasa perlu menyembunyikan identitasku. Niskala yang pemalu kini telah bertransformasi menjadi pemimpin visioner yang siap membawa perusahaan keluarga menuju kancah internasional. Di ruang rapat utama, jajaran direksi sudah menunggu untuk membahas proyek pembangunan superblok yang sempat tertunda karena fokusku terbagi pada drama rumah tangga yang melelahkan itu. Aku duduk di kursi pimpinan dengan tatapan yang tajam namun menyejukkan, memimpin diskusi dengan argumen-argumen yang brilian dan tak terbantahkan oleh para senior di bidang properti.
Wajahku yang manis dan imut mungkin tetap sama, namun setiap kata yang keluar dari bibirku mengandung otoritas yang membuat siapapun di ruangan itu segan untuk membantah. Aku merasa inilah tempatku yang sesungguhnya, di mana kecerdasan dan strategiku dihargai, jauh dari dapur sempit rumah mertua yang hanya dipenuhi oleh caci maki dan aroma prasangka. Di tengah rapat, Maya masuk dan membisikkan informasi terbaru bahwa Ibu Ratna dan Bian telah resmi meninggalkan rumah mewah mereka setelah proses lelang selesai dilakukan pagi tadi. Mereka kini kabarnya menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang sangat kontras dengan kemewahan yang selama ini mereka pamerkan di media sosial. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Bukan karena aku dendam, melainkan karena keadilan akhirnya menemukan jalan pulangnya kepada orang-orang yang sombong. Biarlah mereka merasakan dinginnya lantai semen dan sempitnya ruang gerak, agar mereka belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh luasnya bangunan tempat mereka tinggal. Selesai rapat, aku meluangkan waktu untuk melakukan sesi pemotretan untuk majalah bisnis terkemuka yang ingin mengangkat kisah inspiratifku sebagai pengusaha muda berhijab yang berpengaruh. Di depan kamera, aku berpose dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah bisa tetap terlihat modis, cantik, dan memiliki pengaruh besar di dunia maskulin seperti bisnis properti. Foto-foto itu nantinya akan menjadi simbol perlawananku terhadap stigma bahwa wanita yang patuh pada agama adalah wanita yang lemah dan mudah ditindas. Aku ingin dunia tahu bahwa di balik hijab yang kukenakan, terdapat otak yang mampu merancang masa depan dan tangan yang mampu meruntuhkan tirani keserakahan. Sementara itu, berita di media sosial mulai bergeser dari sekadar gosip perceraian menjadi diskusi tentang niskala efek yang membuat saham perusahaan-perusahaan yang terafiliasi denganku melonjak tajam. Banyak netizen yang menjadikanku sebagai idola baru, menyebutku sebagai Ice Queen berhijab karena ketenanganku saat menghadapi pengkhianatan di depan banyak orang. Aku menggunakan momentum ini untuk meluncurkan yayasan pemberdayaan wanita, bertujuan membantu para istri yang terjebak dalam hubungan toksik agar mereka memiliki kemandirian ekonomi. Aku tidak ingin ada niskala lain di luar sana yang harus bertahan dalam hinaan hanya karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya finansial. Sore harinya, aku menerima kiriman bunga misterius ke kantorku, tanpa nama pengirim namun dengan kartu ucapan yang sangat singkat. Selamat atas kembalinya sang pemilik tahta. Aku tahu persis siapa pengirimnya. Itu adalah salah satu pesaing bisnis keluarga Bian yang dulu sering mereka remehkan, namun kini menjadi salah satu aliansi terkuatku. Dunia bisnis memang penuh dengan pergeseran aliansi yang sangat cepat, dan aku menikmatinya seperti permainan catur yang mendebarkan di setiap langkahnya. Aku meletakkan bunga itu di sudut ruangan, menjadikannya sebagai pengingat bahwa saat kita berada di puncak, semua orang akan mencoba mendekat, namun hanya sedikit yang benar-benar bisa dipercaya. Aku kemudian memanggil tim audit internal untuk memastikan bahwa semua jejak investasi rahasia yang pernah kuberikan pada Pratama Logistik telah ditarik kembali tanpa sisa. Aku tidak ingin ada satu rupiah pun dari hartaku yang tertinggal di tangan keluarga itu, karena bagi mereka, uang hanya menjadi alat untuk merusak moral. Proses likuidasi perusahaan mereka berjalan dengan sangat lancar, menghancurkan sisa-sisa harapan Bian untuk bisa bangkit kembali dalam waktu dekat melalui jalur bisnis logistik. Kesalahan terbesar mereka adalah menganggap kebaikanku sebagai kelemahan, dan kini mereka harus membayar mahal untuk setiap detik kesabaran yang pernah kusia-siakan demi mereka. Pukul 7 malam, aku memutuskan untuk pulang ke Gria Tawang, penthouse, pribadiku yang selama ini jarang kutempati karena aku harus tinggal di rumah mertua yang menyesakan itu. Begitu memasuki unit mewah tersebut,
Aku disambut oleh pemandangan City Light Jakarta yang luar biasa indah dari ketinggian lantai 55, menciptakan rasa damai yang tak ternilai. Aku melepas hijabku perlahan, membiarkan rambut panjangku terurai bebas, dan menatap pantulan diriku di dinding kaca yang besar dengan perasaan bangga. Di tempat ini, tidak ada lagi suara teriakan Ibu Ratna yang menyuruhku memasak pagi-pagi buta, yang ada hanyalah ketenangan dan kemewahan yang memang merupakan hak lahirku. Aku teringat kembali pada hari-hari di mana aku harus menyembunyikan identitas asliku, memakai pakaian sederhana yang sering mereka ejek murahan, padahal berbahan katun organik terbaik. Kini, lemari pakaianku dipenuhi oleh koleksi desainer dunia yang mempertegas citraku sebagai wanita kelas atas yang elegan dan berkelas tanpa harus bersuara keras. Aku menyadari bahwa penyamaran itu telah memberiku pelajaran berharga tentang sifat asli manusia ketika mereka merasa berada di atas angin. Bian dan ibunya telah gagal dalam ujian karakter yang paling mendasar, dan aku telah lulus dengan nilai sempurna melalui ketegasan yang aku tunjukkan di malam pesta pernikahan perak itu. Sebelum memejamkan mata malam itu, aku sempat melihat sebuah unggahan terbaru di media sosial milik Bian yang memperlihatkan dirinya sedang duduk di sebuah teras rumah sederhana dengan wajah yang kuyu. Captionnya terdengar sangat melankolis, mengutip tentang penyesalan yang selalu datang terlambat, namun aku langsung menutup aplikasi itu tanpa sedikit pun merasa tersentuh. Penyesalan adalah urusannya dengan masa lalu, sementara keberhasilan adalah urusanku dengan masa depan yang sudah terbentang luas di depanku. Aku tersenyum dalam kegelapan kamar yang sejuk, merasa sangat siap untuk menyambut hari esok yang pastinya akan membawa lebih banyak kemenangan bagi Niskala Laksmana. Pagi ini aku sengaja datang ke sebuah acara lelang amal yang dihadiri oleh para pengusaha dan sosialita ternama, sebuah panggung yang dulu sangat diidam-idamkan oleh Ibu Ratna untuk memamerkan statusnya. Aku turun dari mobil Bentley hitamku dengan gerakan yang sangat luas, mengenakan abaya modern dengan aksen lace mewah yang memperlihatkan lekuk tubuhku secara elegan namun tetap menjaga kehormatan hijabku. Di leherku melingkar kalung safir biru yang harganya setara dengan seluruh aset perusahaan logistik keluarga Bian yang kini sudah rata dengan tanah. Kehadiranku langsung memicu kilatan kamera jurnalis gaya hidup. Mereka semua ingin mengabadikan sosok wanita yang baru saja melakukan aksi korporasi paling berani tahun ini, sambil tetap terlihat manis dan imut. Di tengah kerumunan, aku melihat Bian berdiri di dekat pintu masuk, namun kali ini ia bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai asisten cadangan dari salah satu kenalan bisnis lamanya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat sombong kini tampak layu. Ia harus mengangkat tas berat dan memberikan air minum kepada orang-orang yang dulu sering ia rendahkan saat masih berjaya. Begitu mata kami bertemu, ia terpaku di tempatnya. Matanya membelalak melihat transformasiku yang kini terlihat seperti ratu di antara para penguasa. Aku tidak mengalihkan pandanganku, justru aku memberikan senyum tipis yang mematikan. Senyuman seorang pemenang yang sedang melihat puing-puing dari kekacauan yang diciptakan oleh sang pecundang. Tidak lama kemudian, acara lelang dimulai, dan salah satu barang yang dilelang adalah set perhiasan berlian kuno yang sangat aku kenali. Itu adalah perhiasan yang dulu pernah dipamerkan Ibu Ratna kepadaku sebagai harta pusaka tak ternilai. Ternyata, perhiasan itu harus dijual paksa oleh bank untuk menutupi sisa utang yang masih menggunung setelah rumah mereka disita bulan lalu. Aku bisa melihat Bian di sudut ruangan tampak menggertakkan gigi, menahan rasa malu yang luar biasa saat pembawa acara menceritakan sejarah perhiasan itu, tanpa menyebutkan nama pemilik sebelumnya yang jatuh miskin. Inilah ironi kehidupan. Apa yang dulu mereka gunakan untuk menghinaku kini berada di atas panggung lelang, menunggu belas kasihan dari penawar tertinggi. 1 miliar rupiah. Ucapku dengan suara yang tenang namun lantang, mengangkat papan penawar dengan gerakan jemari yang lentur dan anggun.
Seluruh ruangan mendadak sunyi, semua mata tertuju padaku, termasuk Bian yang tampak hampir luruh ke lantai, karena tidak percaya mantan istrinya mampu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam satu tarikan napas. Aku terus menaikkan tawaran setiap kali ada orang lain yang mencoba bersaing, hingga akhirnya palu diketuk pada angka yang sangat fantastis, membuat perhiasan itu resmi menjadi milikku. Aku membelinya bukan karena aku menginginkan berlian itu, melainkan karena aku ingin memastikan bahwa satu-satunya kebanggaan Ibu Ratna kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Selesai acara, aku berjalan menghampiri Bian yang masih berdiri mematung di dekat pintu keluar, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk memberi selamat padaku atas kemenangan lelang tadi. Aku sengaja memperlambat langkahku agar ia bisa melihat setiap detail kemewahan yang kupakai, dari sepatu stiletto rancangan desainer, hingga tas kulit buaya yang harganya lebih mahal dari rumah kontrakannya sekarang. Dunia ini sangat sempit ya, Bian? Dulu ibumu bilang aku tidak akan pernah sanggup menyentuh perhiasan ini meskipun aku bekerja seumur hidup, bisikku tepat di samping telinganya. Bian tidak mampu menjawab, ia hanya menunduk dengan napas yang memburu. Mungkin ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang berlian asli demi mengejar kerikil yang tak berharga. Aku memberikan kotak perhiasan itu kepada Maya, lalu menginstruksikannya untuk segera menyerahkannya ke sebuah yayasan rehabilitasi narapidana wanita atas nama Niskala Laksmana. Aku ingin Ibu Ratna tahu dari berita besok pagi bahwa pusaka yang ia agungkan kini digunakan untuk membantu orang-orang yang nasibnya jauh lebih malang darinya di penjara. Tidak ada penghinaan yang lebih dalam daripada melihat harta kebanggaan kita diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk donasi untuk mereka yang dianggap sampah masyarakat. Ini adalah pukulan telak terakhir dariku untuk ego mertuaku yang setinggi langit itu, membuktikan bahwa bagiku, harta mereka hanyalah debu yang bisa kukibaskan kapan saja. Bian mencoba menghentikanku saat aku hendak menuju mobil. Ia memohon dengan suara parau agar aku setidaknya memberikan pekerjaan kecil di perusahaan ayahku, karena ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Nis, aku akan melakukan apa saja, jadi supir atau staf gudang pun tidak apa-apa, tolong jangan biarkan aku dan ibu kelaparan, rintihnya dengan wajah yang sudah tidak memiliki harga diri lagi. Aku menatapnya dengan rasa mual, teringat bagaimana dulu ia selalu membiarkan aku makan sisa makanan mereka, karena dianggap tidak pantas duduk satu meja dengan keluarga terpandang. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar dingin di tengah semilir angin sore yang mulai mendinginkan suhu udara Jakarta. Kenapa kamu tidak meminta pekerjaan pada Citra saja? Bukankah kalian dulu terlihat sangat serasi saat merencanakan masa depan di atas penderitaanku? Tanyaku dengan nada yang sangat menyindir. Aku mengingatkannya bahwa Laksmana Group hanya menerima staf dengan integritas tinggi, dan seorang pengkhianat serta pengecut sepertinya tidak akan pernah masuk ke dalam kriteria perusahaanku, bahkan untuk posisi terendah sekalipun. Aku tidak akan pernah mengotori ekosistem bisnisku dengan kehadiran parasit yang sudah terbukti merusak kepercayaan suci sebuah komitmen. Biarlah ia merasakan bagaimana kerasnya dunia yang dulu ia sombongkan, tanpa ada lagi tangan lembut Niskala yang selalu menyiapkan kenyamanannya. Aku masuk ke dalam Bentleyku, menutup pintu dengan bunyi debuman yang solid, menandakan pembatas permanen antara duniaku yang gemerlap dan dunianya yang kini gelap gulita. Di dalam mobil, aku merasa sangat segar. Seolah-olah seluruh sisa-sisa energi negatif dari pernikahan masa laluku telah terangkat sepenuhnya melalui aksi lelang tadi. Tubuhku yang body goals dan tetap terjaga kecantikannya ini kini hanya akan dinikmati oleh masa depanku yang jauh lebih cerah tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Aku menyandarkan kepalaku, menatap ke arah jendela, melihat Bian yang semakin mengecil di kejauhan saat mobilku melaju cepat meninggalkan area gedung pertemuan tersebut.
Malam ini, aku akan merayakan kesuksesanku dengan makan malam pribadi bersama ayahku di restoran paling eksklusif di kota, merayakan kembalinya Putri Laksmana seutuhnya. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi rasa takut akan penghinaan, karena aku sudah membuktikan bahwa kelembutan seorang wanita berhijab bisa berubah menjadi badai yang mematikan jika disakiti. Besok adalah hari baru, di mana aku akan mulai merancang ekspansi global ke pasar Eropa, meninggalkan seluruh drama keluarga Pratama sebagai catatan kaki kecil dalam sejarah hidupku. Niskala yang dulu telah mati, dan kini yang ada hanyalah Niskala yang berkuasa, cantik, dan tak akan pernah bisa dijangkau lagi oleh mereka yang pernah merendahkannya. Pagi terakhir dari perjalanan panjang ini dimulai dengan pemandangan yang paling indah dari balkon penthouse pribadiku, matahari terbit yang membelah cakrawala Jakarta dengan warna emas yang megah. Aku berdiri dengan anggun mengenakan jubah sutra yang memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga sempurna, sembari menyesap teh melati yang aromanya menenangkan seluruh sarafku. Hari ini bukan sekadar hari biasa, melainkan hari di mana seluruh proses hukum terhadap Ibu Ratna dan Bian akan diputuskan secara inkrah oleh pengadilan. Aku merasa sangat tenang, tidak ada kegelisahan maupun keraguan, karena aku tahu bahwa keadilan yang diperjuangkan dengan kesabaran akan selalu membuahkan hasil yang sangat manis pada akhirnya. Aku memilih pakaian yang paling berwibawa untuk menghadiri sidang putusan hari ini. Sebuah setelan blazer berwarna midnight blue yang sangat pas di badan, dipadukan dengan hijab senada yang diberi sentuhan bros berlian kecil berbentuk logo Laksmana. Penampilanku hari ini adalah simbol dari ketegasan dan keberhasilan seorang wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan finansial dan mental yang tak tergoyahkan. Di depan cermin, aku menatap wajah imutku yang kini memancarkan aura dingin seorang pemimpin, sangat berbeda dengan Niskala 3 tahun lalu yang selalu menunduk saat dibentak. Aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim bagi mereka yang pernah menganggapku tidak lebih dari sekadar benalu di rumah mewah mereka. Di ruang sidang, suasana terasa sangat mencekam saat aku masuk dengan pengawalan tim legal yang paling disegani di negeri ini, membuat seluruh mata pengunjung tertuju padaku. Aku melihat Ibu Ratna duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang sangat layu, kulitnya yang dulu kencang hasil operasi kini tampak kendor dan pucat karena stres berkepanjangan di balik jeruji besi sementara. Bian duduk di bangku belakang dengan pakaian yang tampak sudah sangat lama tidak disetrika, matanya kosong menatap lantai, seolah-olah ia sudah menyerah pada takdir yang ia tulis sendiri. Begitu mereka melihatku, ada kilatan ketakutan yang nyata di mata mereka, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa wanita yang mereka buang dulu kini adalah pemegang kendali atas kebebasan mereka. Hakim membacakan putusan dengan suara yang berat dan berwibawa, menyatakan bahwa Ibu Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset perusahaan. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara tanpa ada celah untuk banding karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukumku sangatlah kuat dan tak terbantahkan. Sementara itu, Bian dinyatakan bangkrut secara pribadi dan harus menanggung seluruh sisa utang keluarga yang jumlahnya akan membuatnya harus bekerja keras seumur hidup hanya untuk bertahan hidup. Aku tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan sebuah rasa lega yang mendalam karena drama melelahkan ini akhirnya berakhir dengan kemenangan moral dan hukum yang mutlak. Saat sidang berakhir dan petugas hendak membawa Ibu Ratna kembali ke sel, ia tiba-tiba berteriak histeris, mencoba melepaskan diri dan berlari ke arahku sambil menangis tersedu-sedu. "Niskala, tolong cabut laporannya. Aku mohon maaf, aku hilaf, jangan biarkan aku mati di penjara, Nak." Teriaknya dengan suara yang memilukan hingga menggema di seluruh ruang sidang. Aku hanya berdiri diam, tidak membiarkan satu inci pun emosiku tersulut oleh sandiwara air mata yang sudah sangat terlambat itu,
sementara Bian hanya bisa terisak di kejauhan tanpa berani mendekat. Aku menatapnya untuk terakhir kali, sebuah tatapan yang menandakan bahwa pintu maafku sudah tertutup rapat sejak malam ia menyodorkan surat cerai itu di depan semua orang. Ibu tidak sedang meminta maaf karena menyesal, ibu hanya sedang takut pada konsekuensi. Ucapku dengan suara yang pelan namun sangat tajam, membuat Ibu Ratna langsung terdiam membeku. Aku mengingatkannya bahwa harga diri dan rasa sakit yang ia berikan padaku selama 3 tahun tidak bisa dihapus hanya dengan satu permintaan maaf di ruang pengadilan yang sudah terjepit. Aku berbalik dengan langkah yang mantap. Hijabku berkibar elegan saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan mereka berdua yang kini harus menghadapi kenyataan pahit dari kesombongan mereka sendiri. Di luar gedung pengadilan, puluhan wartawan sudah menunggu, dan aku memberikan pernyataan singkat bahwa keadilan telah ditegakkan dan aku akan fokus sepenuhnya pada masa depan bisnisku. Aku kemudian menuju ke kantor pusat Laksmana Group, untuk meresmikan pengambil alihan sisa-sisa aset properti yang dulu dimiliki oleh keluarga Bian, yang kini secara resmi menjadi bagian dari divisiku. Aku memutuskan untuk mengubah rumah lama mereka menjadi sebuah yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak tidak mampu, agar tempat yang dulu penuh dengan energi negatif kesombongan itu bisa berubah menjadi tempat penuh keberkahan. Inilah cara terbaik untuk menghapus kenangan buruk, dengan mengubah bekas luka menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Aku merasa kepuasan yang sesungguhnya bukan saat melihat mereka menderita, melainkan saat melihat diriku mampu memberikan dampak positif di atas puing-puing kehancuran mereka. Malam harinya, sebuah pesta perayaan kecil diadakan di gedung Laksmana Tower, namun kali ini tamu-tamunya adalah orang-orang yang tulus mendukungku, termasuk ayah yang sengaja pulang dari luar negeri. Ayah memelukku dengan bangga, menyatakan bahwa aku adalah pewaris yang paling tangguh yang pernah ia miliki, dan bahwa ia tidak perlu lagi khawatir akan masa depanku. Aku tersenyum bahagia, mengenakan gaun malam berhijab yang sangat mewah dan menunjukkan body goals yang sempurna, membuat setiap orang terpana akan kecantikan dan keberhasilanku. Malam ini tidak ada air mata, tidak ada penghinaan, yang ada hanyalah tawa dan rencana-rencana besar untuk membawa nama Laksmana semakin mendunia di bawah kepemimpinanku. Aku berdiri di balkon ruang pesta, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, merasa bahwa takdir telah menempatkanku di posisi yang seharusnya sejak awal. Aku teringat kembali pada momen di mana aku menandatangani surat cerai itu dengan tangan gemetar namun tegas, dan aku menyadari bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Kehilangan seorang suami pengecut dan mertua beracun adalah keuntungan terbesar yang pernah aku dapatkan dalam hidup ini, karena itu membuka jalan bagiku untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya. Aku adalah Niskala Laksmana, wanita berhijab, pengusaha sukses, dan pejuang bagi harga dirinya sendiri yang tak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Sebagai penutup dari kisah ini, aku mengambil ponselku dan menghapus semua kontak, foto, serta memori yang berhubungan dengan masa laluku bersama Bian untuk selama-lamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya meresap ke dalam paru-paruku, memberikan semangat baru untuk hari esok yang tanpa batas. Esok pagi, aku akan terbang ke London untuk memulai ekspansi internasional pertama perusahaanku, meninggalkan semua drama ini sebagai sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan sebuah kesabaran. Niskala yang baru telah lahir, lebih kuat, lebih cantik, dan jauh lebih berkuasa dari apa yang pernah dibayangkan oleh siapapun di dunia ini.